kasih, selamat pagi untuk yang di Amerika, selamat sore yang ada di Indonesia. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu peliharalah roh, jiwa, dan tubuhmu, supaya hidupmu sehat. Ya, kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, di dalam kita ini hidup, ada 3 komponen yang penting, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan berpesan pada hari ini untuk kita juga, kita harus meliharanya, merawatnya, dan menjaga ketiganya di dalam tubuhmu juga, ya. Supaya apa? Supaya kita punya mental health yang kuat, saudara. Supaya 3 komponen ini kalau seimbang, maka kita akan mengalami hal yang luar biasa. Tuhan berkata, rawatlah roh, jiwa, tubuhmu, ya. Roh yang sehat, tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, ada keseimbangan, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Saudara, kalau kita baca dalam Keluaran 23-25, dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit, ya. Jadi penyakit apapun, ya, dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan supaya kita ini hidup sehat. Tuhan itu ingin kita hidup sehat dalam segala hal. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, maka ia akan menjauhkan segala penyakit dalam hidupmu. Penyakit apapun, penyakit di dalam tubuh, penyakit kantong kering, penyakit yang terjadi di tengah keluarga, penyakit di dalam pekerjaan, semua, ya, yang ada menjauhkan segala penyakit dalam hidup kita. Saudara, kalau kita ini terlalu capek, ya, maka pikiran kita, jiwa kita ini sulit untuk berkonsentrasi. Kalau kita ini terlalu capek, saudara, kita bisa stres, jiwa kita tertekan, maka itu akan mempengaruhi tubuh kita. Ya, kita jadi nggak suka makan, tubuh kita menjadi kurus, terus menjadi sakit-sakit mah, ada GERD, itu semua jadi ngumpang semua menjadi satu penyakit. Karena apa? Jiwa kita. Begitu kita ada dosa secara rohani, maka juga akan membawa tubuh kita menjadi sakit. Karena 3 komponen ini, roh, jiwa, dan tubuh ini, satu kesatuan yang harus seimbang. Oleh karena kita juga nggak boleh lalai. Walaupun Mazmur 91 berkata, Tuhan melindungi kita, tapi kita perlu jaga kesehatan kita. Itu sikap yang bijaksana. Jangan kita sembrono, ya. Kita harus jaga betul-betul. Kalau tubuh kita sehat, saudara, dampaknya untuk apa? Untuk kita bisa melayani Tuhan. Tujuan kita sehat itu untuk apa sih? Supaya kita berbuah, ya, segar untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita bisa jauh lebih lama, ya, dan bukan untuk kesenangan kita sendiri, tapi berdampak bagi orang lain, ya, berbuah bagi orang lain, bukan jadi batu sandungan. Seperti tadi yang dikatakan, roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara sempurna. Ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan kita, yaitu dalam hukum alam, yaitu roh, jiwa, dan hukum dalam tubuh kita. Yang pertama kita bicara tentang roh dulu, ya. Roh, karena roh ini spirit itu raja yang bisa memelihara jiwa dan tubuh kita. Jadi roh ini paling penting, saudara. Karena dia raja yang bisa memelihara jiwa tubuh kita. Tapi sayang ketika manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati, saudara. Rohnya nggak berfungsi. Kacau, saudara, hilang. Akibatnya banyak orang yang
sekarang ini bukan rohnya yang berdampak, tapi dikatakan bahwa jiwanya dia itu yang menguasainya. Sehingga di dalam Roma 7 diberkata, keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai diri kita. Jadi rohnya tidak menguasai lagi. Tuhan ingin kalau roh kita ini kuat, saudara, maka roh ini raja yang akan memerintah tubuh kita, jiwa kita. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, rohnya ini mati, nggak berfungsi, saudara. Sehingga tidak bisa menguasai tubuh kita lagi. Sehingga yang menguasai adalah keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai kita. Karena di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan menjadi aku tawanan dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita nggak memperhatikan roh kita mati. Yang menguasai kita keinginan daging kita. Nah, ini yang berbahaya. Saudara, hati berkehendak untuk taat. Tapi jiwa dan daging mendesak supaya kita jatuh dalam dosa. Saudara, roh itu memang penurut, ya, tapi daging ini lemah. Karena itu kita harus bisa memelihara manusia roh kita. Saat ini banyak orang yang melatih tubuhnya fitness, ada yang padel, ya. Tubuh ini dikasih makan yang enak-enak, ya. Dalam 4 hari ini anak saya dari Amerika datang. Kita diajak makan terus enak-enak, berat badan naik. Ini terus kalau kita tubuh ini dikasih makan enak-enak jadi gemuk. Terjadi seperti zaman Nuh, makan minum. Sekarang banyak kafe, kopi banyak dibuka di mana-mana, ya. Banting harga dan semuanya. Sekarang ini kita kasih makan jadi gemuk. Jiwa dilatih dengan hiburan, ya, refreshing, seger, ada padel, bisa olahraga ini ya. Dan roh kita enggak kita perhatikan, enggak dikasih makan, enggak pernah kita makan. Sehingga apa? Sehingga tubuh kita ini montok, saudara, gemuk. Tapi kita lihat imannya rontok, saudara. Tubuhnya montok, imannya rontok, saudara. Karena itu kita harus menjaga kesehatan roh kita. Karena roh manusia itu kekuatan bagi jiwa dan bagi tubuh kita. Kalau roh kita lemah, tubuh kita, jiwa kita ini akan lemas. Nggak bisa pikir panjang, saudara. Tapi kalau roh kita sehat, jiwa sehat, tubuh kita sehat, semua sehat, maka saudara kita akan mengalami hal yang luar biasa seperti yang Tuhan janjikan. Bagaimana supaya roh kita ini kuat? Satu, kita harus memberi makan dengan firman. Merenungkan firman. Saudara baca PR, Mazmur 1:1-3. Dikatakan kalau kita merenungkan firman, kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan berhasil apa saja yang kita kerjakan. Bagi orang yang merenungkan firman Tuhan. Bukan dengar khotbah 1 minggu 1 kali, saudara. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, oleh karena itu kita harus perhatikan firman Tuhan yang berkata, hai anak, perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu ini kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpan dalam lubuk hatimu. Karena itu yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Hidup kita tidak penuh dengan kekhawatiran. Sehingga kita bisa sehat. Saudara, direnungkan itu artinya difahami. Direnungkan firman Tuhan itu difahami, diperkatakan, bukan cuma cepat-cepat dibaca, saudara, tapi direnungkan, diperkatakan. Tuhan ingin perkataan kita itu perkataan iman. Waktu suami saya sakit, ya, sudah enggak ada harapan, dokter bilang enggak ada harapan. Saya bilang, James tidak mati dan dia akan hidup mempermuliakan Tuhan. Hidupnya akan berdampak, berbuat bagi orang lain.
Sebab itu aku percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan suamiku. Dan saya memuji Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari itu. Saudara, yang kedua, kita harus berdoa untuk memberi makan roh kita. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, jadi apa yang harus kita berbuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi memuji dengan rohku. Tapi aku akan menyanyi memuji juga dengan akal budiku. Saudara, kita harus berdoa. Karena doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Kita tidak sempurna. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, kita terhubung dengan Tuhan, maka yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, kita ini yang selalu dalam keadaan yang tidak mungkin. Tapi kalau kita ini terhubung dengan Tuhan, dalam doa, bersatu dengan Tuhan, maka kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Saudara, selain itu juga kita harus perlu membangun jiwa kita. Orang yang tidak membangun jiwa, saudara, itu suka takut, suka khawatir, suka bimbang ya. Dan firman Tuhan berkata, orang yang bimbang itu tidak akan dapat apa-apa dalam Yakobus. Jiwa yang sehat itu akan bersuka cita. Jiwa yang sehat itu akan hidup dalam iman. Dan iman itu datangnya dari mana? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, di mana roh kita waktu mendengar firman Tuhan, jiwa kita itu akan hidup dalam iman. Tidak hidup dalam ketakutan yang bikin kita stres, yang bikin kita sakit. Efesus 4 ayat 23 berkata, di dalam jiwa kita itu segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang jauh-jauh dari antara kamu. Segala kejahatan buang, segala emosi yang negatif, jengkel, marah, pahit, iri hati ya, buang semua. Ganti dengan apa? Pengampunan. Ganti dengan apa? Rahmat tamah. Kalau kita suka marah, ya muram, bagaimana orang melihat ada Yesus di dalam diri kita? Hidup kita nggak mungkin bisa berdampak bagi orang lain. Saudara, berdampak tuh nggak usah kita banyak ngomong, saudara. Kita nggak ngomong pun, kita diam. Orang melihat kita, orang bisa tahu ada Yesus dalam diri kita. Orang bisa bilang, oh kok bisa ya hidupnya kayak gitu. Tanpa kita ngomong apapun, orang bisa lihat, saudara. Iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita dengar omongan orang lain, iman kita bisa drop. Aduh, nggak mungkin kamu diberkati, nggak mungkin kamu dapat pasangan hidup, nggak mungkin kamu kaya, nggak mungkin kamu diberkati, nggak mungkin anakmu sukses. Kalau kita dengar omongan orang lain. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, kita akan kuat. Firman Tuhan mengatakan, dengan iman yang kuat, kita sanggup mengalahkan segala-galanya. Yang kedua, supaya jiwa kita sehat, kita harus bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Sukacita Tuhan berikan itu tidak dipengaruhi keadaan kita. Ya. Sekali lagi, sukacita Tuhan berikan tidak dipengaruhi keadaan kita. Apapun keadaan kita, susah, senang, sedih, saudara. Apapun keadaan kita, saudara, sukacita dari Tuhan tidak mempengaruhi keadaan kita. Beda dengan sukacita dari luar. Kita lihat bagaimana Paulus di penjara. Di penjara tengah malam, ya, dalam keadaan kesakitan, tapi dia bersukacita. Karena apa? Karena dia tahu namanya terdaftar di surga. Jadi dikatakan sukacita Tuhan berikan tidak mengaruhi keadaan kita. Paulus di penjara tidak terpengaruh tembok-tembok yang menutup dia, tembok jeruji penjara yang menutupi dia. Saudara, tidak mempengaruhi sukacitanya. Itu sukacita dari surga. Saudara, yang ketiga, kesehatan jasmani kita. Kita secara manusia kita harus sehat. Ya. Kita harus tahu olahraga, teratur, tidur cukup. Bila perlu puasa, enggak makan. Ya. Kita tahu di dalam kita puasa itu satu berat badan kita juga turun. Ya. Dan sel-sel
peremajaan akan terjadi. Dan waktu kita berpuasa, kita tingkatkan jam doa kita. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu saudara, puasanya besar dan luar biasa. Kita lihat Daniel, makan sayur aja sehat loh saudara. Saudara, oleh karena itu jaga pola hidup yang sehat. Tuhan berkata, rawatlah jiwa dan tubuhmu. Saudara, kalau kita bangun mental health yang baik, bangun jiwa yang baik, sampai pikiran kita, perasaan kita itu ternyata sehat, penting. Bagaimana caranya? Bangun roh, ibadah, doa, saat teduh, penyembahan. Saudara, tapi jangan lupa membangun kesehatan jiwa. Bagaimana supaya jiwa kita nih, perasaan kita, pikiran kita nih sehat? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran kita dan perasaan kita yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ternyata saudara, kita harus apa? Mendon pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Pikiran Kristus, perasaan Kristus menjadi pikiran kita. Saudara, saya akan memberikan 2 contoh singkat aja ya. 2 contoh orang yang membangun roh, jiwa, tubuh yang terpilih dan keduanya do the best buat Tuhan, yaitu Yosua dan Kaleb di Perjanjian Lama. Ternyata Yosua dan Kaleb ini jebolan Mesir, tersisa 2 orang ya. Dikatakan semua yang dipimpin Musa keluar dari Mesir, meskipun Musa yang mimpin, selesai di padang gurun, dikubur di padang gurun. Musa di Gunung Nebo, lalu jenazahnya diambil malaikat Mikael, diperintahkan Tuhan. Semua berhenti di padang gurun. Dan Yosua ke Kanaan membawa generasi baru yang 40 tahun lahir di padang gurun. Ya, dan selesai, tidak ada orang, saudara. Tinggal 2 kandidat, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini dua-dua bersama-sama, pergi bersama-sama, terpilih bersama-sama. Tetapi kita lihat bagaimana Kaleb ini ketika mereka semua keluar sama ceritanya. Tapi siapa yang gantikan Musa? Yang gantikan Musa itu Yosua, bukan Kaleb. Padahal mereka bersama-sama ya, 2 kandidat. Tapi yang dipilihkan Yosua. Dan Kaleb tidak terpilih. Tapi bagaimana? Saya lihat keren Kaleb ini. Suatu kali Kaleb datang pada Yosua, ya, teman pengintainya dikirim ke Kanaan, ya. Mereka datang pada Yosua dan dia berkata, kamu sekarang pemimpinku, ya. Dan dia berkata apa? Yos, ini bisa saudaranya. Yos, aku boleh nggak minta izinmu? Kamu kan sekarang pemimpinku. Itu saudara nanti baca dalam Yosua 14, 11 sampai 15. Yos, aku boleh nggak minta izinmu? Kamu sekarang kan pemimpinku. Walaupun kita nih selevel, mulai sama-sama, ngirim berita sama-sama, bareng sama-sama, kerja sama-sama. Tapi kamu ingat nggak, Musa pernah bilang, tanah yang diinjak kakiku akan dikasihkan kepadaku. Ini ada di Gunung Kiryat Arba. Konon ceritanya buto ijo yang di sana. Bangsa enak, bangsa raksasa, saudara. Ini saudaranya Goliat, semua ada di situ. Itu mau saya habisin dan sebut Kiryat Arba jadi milik pusakaku. Nah, Kaleb bilang begitu. Terus Yosua bilang, aduh bro, kamu tuh wes opa-opa, masih bisa perang tah? Itu buto ijo loh. Serius kamu bisa enggak? Tahu jawaban Kaleb. Yosua, hari ini umurku 85 tahun. Tapi kekuatanku sama dan 45 tahun. Waktu usiaku bersama-sama kamu mengintai negeri itu. Saudara, di sini saya sadar. Kenapa Kaleb umurnya 85? Kekuatannya seperti umur 45. Karena Kaleb ini seorang menjaga fisiknya baik. Sehingga kekuatannya 85 tahun sama dengan 45 tahun. Saudara, hari ini umur saya 78 tahun. Tapi saya merasa juga beda ya. Dulu kok tidak pernah pakai kaos kaki. Sekarang kalau ada AC,
kakinya ini kademen, saudara. Kalau nggak pakai kaos kaki, kadang-kadang bisa kram. Saudara, kita lihat banyak orang kekuatannya beda. Dulu saudara banyak orang pakai kipas angin tidur nggak apa-apa. Tapi sekarang saudara orang pakai kipas angin, pakai AC sedikit sudah gerges ya. Dulu orang itu saya lihat suka OT-OT telanjang, kalau siang tuh memper. Sekarang gereweli saudara. Dulu ibu-ibu rumah tangga suka sambal. Aduh kalau makan rujak lomboknya 20 ya. Belum tahu itu belum dikecokot 5 lombok sudah masuk. Tapi sekarang sudah enggak kuat. Makin enggak kuat saudara. Makinnya sakit saudara. Kita lihat dari ini waktu saya kalau mengantarkan suami saya ke dokter. Umur berapa Bu? 50 tahun. Sudah di kursi roda. Stroke saudara. Saudara kadang-kadang mulut kita ini masih kuat, tapi perut kita enggak kuat. Kita harus jaga. Kaleb ini umurnya 85, tapi kekuatan sampai 45. Dan selain itu, jiwanya dijaga juga. Rohnya dijaga. Sehingga apa? Terhadap janji Tuhan, lewat sekian waktu, 40 tahun lamanya, imannya tidak pernah putus. Dia ingat janji Tuhan, tanah ini akan diberikan padaku. Dia imani itu tidak pernah putus. Berarti dia bangun roh jiwa tubuhnya. Keren banget Kaleb ini. Bagaimana jiwa Kaleb? Kalau saudara baca dan bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikat aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, lain jiwanya, lain yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, rohnya, jiwanya, ya, tubuhnya dipelihara sungguh-sungguh, saudara. Dampaknya luar biasa. Saudara, ternyata pikiran perasaan Allah dia download terus, pikirannya dia download terus semua. Sampai Kaleb ini menjadi contoh 1 Tesalonika 5:23, memelihara roh, jiwa, dan tubuhnya. Dan ketika saudara dia menghadapi realita kehidupan, Yosua yang terpilih, dia tidak jadi apa-apa, ya. Perginya sama-sama, tugasnya bareng, perginya bareng, pulangnya bareng, tapi dia tidak terpilih. Dia tidak terjadi apa-apa. Dia tetap do something and do the best. Dia tidak apa-apa, dia enggak apa. Sikon ini enggak gampang loh saudara. Saudara, saya renungkan beberapa kali. Kalau kita mungkin banyak kita lihat anak-anak ya, papanya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, punya anak 3 sampai 4. Loh, yang pabriknya dikuasai yang paling anak paling kecil. Ribut saudara. Saudara, makanya saya rindu tubuh jiwa roh kita ini disehatkan, dipelihara, dibangun. 3 komponen ini sungguh-sungguh. Kalau kita bangun ketiganya ini, heaven on earth itu bukan cuma di surga, tapi di bumi. Itu Kaleb kasih contoh pada kita. Bagaimana dengan Yosua? Yosua waktu Musa mati dan dia muncul, ya, mimpin, dia bilang, Tuhan serius loh milih aku. Bangsa Israel ini bangsa yang keras, tegar tengkuk, ngeri Tuhan. Musa aja yang mereka lempari dengan batu berapa kali. Apalagi aku, anak kemarin sore, saudara. Musa aja yang backgroundnya diangkat anak putri Firaun. Punya pendidikan ilmu Mesir, ya, kokoh dalam sejarah. Jadi panglimanya Firaun, ya. Mimpin pasukan Mesir dan negara sekitarnya. Itu aja bangsa Israel bolak-balik mau menghantam, menghajar Musa. Apalagi aku Tuhan. Yosua gak siap, saudara. Yosua grogi, gak siap. Tapi Tuhan bilang, Yosua, dengarkan aku. Seperti aku mengurapi Musa, hari ini aku akan mengurapi kamu. Aku akan angkat namamu sampai seluruh Israel melihat ada aku di dalam hidup dan kepimpinanmu. Saudara, tapi Yosua akhirnya kasih contoh yang baik. Kalau toh
aku harus dibunuh oleh bangsa ini. Aku yang memimpin. Ya udah, sertai aku dan aku akan lakukan yang baik. Yosua orang menjaga roh, jiwa, dan tubuh dan hatinya. Saudara ingat Yosua 1 ayat 8, dia menjaga hatinya, menjaga jalan langkahnya, semuanya dijaga. Saudara baca nanti di Yosua. Dan inilah kata Alkitab, Yosua hidupnya membawa dampak yang luar biasa. Membawa umat Tuhan mengalami semua janji Tuhan. Dari semua janji Tuhan yang dijanjikan kepada umatnya di Israel, tidak ada yang batal, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Siapa yang memimpin? Yosua. Sehingga Yosua berlihat dengan demikian, aku dan seisi rumah tanggaku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, muncul asalnya dia itu beban mental, takut gantiin Musa. Tetapi Tuhan luar biasa. Mari kita cek kesehatan. 3 hal ini kita cek kesehatan kita. Gimana kesehatan jiwa kita, ya? Bagaimana kita cek? Gampang, saudara. Bagaimana saudara mengambil satu pilihan, mengambil satu keputusan yang saudara buat dalam hidup saudara. Saudara akan melihat jiwa saudara itu terpelihara enggak. Kalau saudara dalam mengambil keputusan, pilihan itu saudara marah, saudara emosi, saudara banting kiri, banting kanan, saudara kecewa, saudara marah, saudara bimbang, ragu, takut. Berarti jiwa saudara tidak sehat. Dan reaksi respon yang kita buat dalam hidup kita akan ketahuan jiwa kita sehat atau enggak. Saudara, kita lihat, jangan kita tidak jaga, ya. Ayo jaga kesehatan jiwa kita. Jangan cuma kita jago kebaktian, tapi belajar 3 hal ini. Kedewasaan jiwa kita justru menunjukkan kematangan rohani kita. Ajar pakai pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus ada dalam hidup kita. Saudara, bagaimana kita penting merawat roh, jiwa, tubuh kita. Kalau kita rawat roh, jiwa, tubuh kita akan dibuat berbuah lebat maksimal. Dan satu kali kalau kita selesai, kita akan menyelesaikan semua garis hidup kita, akhir hidup kita dengan finishing yang excellent, berdampak bagi orang lain. Saudara, kita lihat, ya, kita pakai setiap kita mau melakukan firman, pasti ada ego kita, ya. Ego kita, karena PDW kita ini, saudara, itu pasti dipangkas. Dan kita harus mari jaga kesehatan kita, jaga jiwa kita dan roh kita. Maka saya percaya masalah kesehatan, keuangan, keluarga akan menjadi baik semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah kami senantiasa menjaga roh, jiwa, tubuh kita. Sehingga kita akan menerima janji Tuhan bahwa tidak ada penyakit di dalam tubuh kita. Apapun penyakit itu tidak akan ada dalam hidup kita. Hidup kita akan sehat. Hidup kita berdampak untuk orang lain. Dan di akhir kehidupan kita, kita akan mengalami finishing well yang sangat excellent. Semangat pagi. Luar biasa. Amin.